Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini Mimin bakal melanjutkan pembahasan anime Shangri-La Frontier. Dan di video kali ini kita bakal melihat pertempuran antara party Sanraku bersama Arthur dan Oikazo melawan unique monster Watermoon. Watermoon merupakan salah satu unique monster yang ada di anime Shangri-La Frontier, yang dimana jumlahnya itu ada 7 dan si Sanraku ini akan menghadapi salah satunya yang bernama Watermoon, guys. Di video sebelumnya kita sudah melihat pertempuran antara Sanraku melawan Watermoon di pertempuran ronde fase yang pertama, karena Watermoon ini memiliki beberapa mode atau fase dalam pertempuran. Nah, buat kalian yang belum melihat pertempuran sebelumnya, kalian bisa cek aja di channel ini. Nah, oke, kali ini kita akan melihat fase kedua pertempuran antara Watermoon melawan party dari si Sanraku ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kali ini Watermoon memasuki fase yang kedua dan memanggil tactical mode-nya, yaitu si Kirin. Apabila Kirin bergabung dengan Watermoon, mereka akan kewalahan sehingga mereka mencoba menghalau Kirin bergabung dengan Watermoon. Kirin ini sangat merepotkan karena dapat menyerang dari jarak jauh dan menjaga jarak. Untungnya Oikazo memanfaatkan pijakan pada Kirin dan menaikinya. Kemudian ia melemparkan skill Whip Servant yang merupakan sebuah skill yang dimana tali tersebut dapat mengekang mount dari si Watermoon ini. Tak disangka job arkeologis milik Oikazo akan berguna. Di saat Oikazo menahannya, Arthur menggunakan item Scale of Compensation. Ini adalah unik item yang paling langka. Sebuah item berbentuk timbangan di mana memberikan efek permintaan tertentu, di mana tergantung jumlah nilai barang yang ditaruh di timbangan akan berpengaruh terhadap efeknya, guys. Arthur meletakkan berbagai macam item langka dengan total senilai 30 juta mahni, guys, dan efek memberikan ekstra status poin di mana ia mendapat 1 poin setiap 100.000 mahni. Arthur memberikan kepada Sanraku dan Oikazo masing-masing 50 poin. Sanraku yang merasakan perubahan itu dan melihat statusnya meningkat drastis, terutama bagian luck, ia ingin segera mencoba skill yang ia dapatkan dari skill Gardener sebelumnya, yang dimana skill ini bergantung kepada tingkat luck atau keberuntungan skillnya, guys. Skillnya adalah Hand of Fortune. Saat ia menunjukkan skill itu, katana yang dipegang Watermoon jatuh dan Sanraku berkata, "Pendekar pedang tanpa pedang seperti kari tanpa kari." 4 menit berjalan, Sanraku masih memegang senjata dari si Watermoon ini dan membuat Watermoon ini hanya memiliki skill yang terbatas saja, terutama ia nggak memegang katananya, guys. Dan di fase kedua ini ia berhasil menahan Kirin tidak bergabung dengan Watermoon sudah 4 menit, guys. Sekarang sisa 4 menit lagi sampai fase kedua ini benar-benar selesai. Sanraku masih kewalahan untuk menahan Watermoon. Walaupun ia sudah memegang senjata milik Watermoon, Watermoon mengeluarkan skill bernama Sek, di mana ia mencoba menggenggam Sanraku. Apabila mengenainya, Sanraku tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ia terus menjaga jarak dan menghindari skill-skill musuh yang belum ia ketahui, guys. Tapi karena terlalu fokus menghindar, tanpa ia sadari Watermoon mengincar Arthur dan berusaha menggenggam si Arthur tersebut. Sanraku secara refleks melindungi Arthur, tapi sayangnya justru Sanraku yang terkena jurus Sek milik Watermoon. Sanraku tercekik dan terbanting, alhasil katananya kembali ke Watermoon, guys. Waduh, sudah susah-susah payah tapi katananya malah kerebut ya, sayang banget. Dan Sanraku yang mati masih sempat dibangkitkan oleh si Arthur ini, guys. Sekarang apabila salah satu dari mereka mati, mungkin akan tamat. Kali ini mereka lebih serius dan fokus dalam menghadapi Watermoon. Tapi hal konyolnya adalah di mana Oikazo menempelkan dirinya dan mengikatkannya pada Kirin supaya si Kirin ini terus bergerak dan tidak beraturan gak jelas. Dan akhirnya Kirin tiba-tiba berhenti dan sekarang fase kedua sudah selesai, guys. Sekarang memasuki fase yang ketiga. Dimulai
Arthur Pencil Gun teringat saat dulu dengan partinya Ashura Kai langsung kena bantai di awal fase yang ketiga, dan itu semua buff pertahanan itu menjadi sia-sia. Tapi kali ini Arthur sudah menyiapkan rencana. Kemudian ia mengeluarkan sebuah item. Dulunya Arthur mengira kalau Watermoon adalah semacam tipe cyborg atau mesin, tapi berkat informasi dari Sanraku, ia menyadari ternyata ia adalah monster bertipe undead atau mayat hidup, guys. Item yang Pencil Gun bawa adalah Holy Water atau air suci, yang merupakan kelemahan monster bertipe undead tersebut. Holy Water yang dilempar Pencil Gun adalah buatan istimewa dari Iris Terra, yang merupakan saint pelindung cinta. Watermoon yang terkena itu langsung menjerit dan berhenti. Ini pertama kalinya, di mana Watermoon yang sebelumnya selalu tidak bergeming atau kebal ya ketika diserang, kali ini ia benar-benar berhenti, guys. Tapi tiba-tiba Kirin berubah bentuk dan bergabung dengan Watermoon. Pencil Gun sama sekali tidak tahu akan hal itu karena mereka semua ini pertama kalinya menghadapi situasi di fase ketiga ini, guys. Tampaknya akan terjadi sesuatu yang buruk. Mereka semua bersiaga, guys. Tubuh Watermoon sebagian mulai berubah dan armornya mulai runtuh. Sanraku mengasumsikan kalau di fase ketiga mereka juga harus bertahan selama 10 menit. Kemungkinan bertahan adalah kunci dari kemenangan ini. Tapi kemenangan yang seperti itu sangat membosankan. Menjadi bersemangat dan merubah helmnya menjadi helm Battlehorn, sebuah helm dengan tanduk di depannya. Sanraku memamerkan gear barunya, Battlehorn helm tutup kepala yang terbuat dari kumbang tanduk. Tanduk memiliki hitbox di mana dapat menyerang dan menangkis. Hal ini mengakibatkan tangan Sanraku lebih leluasa dalam menyerang. Ya karena ia bisa menangkis ataupun menyerang menggunakan hitbox atau helmnya, guys. Jadi tangannya bisa lebih leluasa untuk digerakkan ya. Kali ini Sanraku mencoba skill dari Grimoire yang ia beli dari Alk seharga 80.000 mahni. Forbal Blade Arts Black Mirror Moon, sebuah serangan yang seolah-olah adalah bayangan yang ada di belakang musuh. Tapi yang paling menakjubkan, skill ini dapat membingungkan posisi penyerang dan mengakibatkan Watermoon kewalahan. Assassin Pierce, Drill Pierce, berbagai macam skill Sanraku keluarkan dan memberikan banyak damage terhadap Watermoon. Sanraku tersenyum kegirangan. Arthur dan Oikatsu yang melihatnya tersenyum. Ia paham semakin buruk kondisi permainannya terhadap Sanraku, semakin gila pula si Sanraku ini, guys. Di lain sisi, Oikatsu dan Arthur berurusan dengan Kirin yang berubah bentuk. Oikatsu kewalahan menghadapinya, tapi berkat bantuan item dari Arthur, di mana ia diberikan pil bernama Evil Force, peningkat status selama 15 menit, akan membuat Oikatsu menjadi level 99 secara de facto. Itu adalah item Evil Force yang gila efeknya, tapi memiliki resiko yang juga gila. Pada awal fase dari efek tersebut, penglihatan dan pendengarannya mulai menjadi buruk. Tapi yang lebih buruk, Oikatsu mengira hanya itu efeknya. Kemudian si Pencil Gun menjelaskan kalau setiap 30 detik levelnya akan hilang sejumlah 1 secara permanen. Aduh, udah susah-susah menaikkan level tapi hilang satu-satu ya, setiap 30 detik. Oikatsu yang kesal segera mengeluarkan jurus Flame Crimson ditambah combo Fist Spirit, dan Arthur juga memberikannya efek buff. Oikatsu menyerang Kirin ditambah skill Dual Impact. Tangan kiri menyerangnya dan disusul tangan kanan memukulnya dengan mematikan. Arthur yang melihatnya segera membantu menyerang dengan skill Spear of the Sunrise. Tapi setelah semua itu, Kirin masih belum tumbang, guys. Di lain sisi, Sanraku masih berduel dengan Watermoon yang menggunakan pedang Togetsu Waxing dan Waning. Ini adalah senjata buatan dari Fast yang dimana ini mengharuskan penggunanya minimal penggunaannya adalah level 50. Kali ini si Sanraku sudah terbiasa dengan combo dari head baris slash-nya.
Senjata ini sangat berguna terutama melawan monster yang berlevel tinggi. Skill demi skill Sanraku lancarkan dan ia sudah mulai terbiasa dengan pola serang seperti Tashikase dan lain milik Watermoon. Tapi di tengah duel tiba-tiba berhenti karena melihat kalung yang digunakan oleh Sanraku dan tiba-tiba Watermoon berkata nama Alice. Apa yang terjadi? So, lanjutannya seperti apa? Apakah Watermoon ini teringat masa lalu atau apa? Kalian tonton di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye-bye.